Halo, perkenalkan nama saya Gia Dinda Nugraha dari Prodi Kimia, kelompok KKN 42. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan COVID di bidang pendidikan. Sepanjang 2020 kemarin, isu mengenai wabah COVID-19 kian merebak. Virus ini menjadi sorotan disebabkan penyebarannya yang amat cepat. WHO sendiri telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi karena telah menginfeksi lebih dari 100 negeri di dunia. Dilaporkan Satgas Penanganan COVID-19, per data hari Senin 26 Juli 2021, terdapat 28.228 kasus baru positif corona. Melihat banyaknya kasus baru COVID-19 ini, pemerintah mulai menetapkan pembatasan kegiatan sosial bagi masyarakat. Pembatasan tersebut berdampak pada berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan, sehingga yang mana pembelajaran biasanya dilakukan tatap muka, kini harus menerapkan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah metode belajar berbasis teknologi dengan tetap melakukan tatap muka secara virtual dengan bantuan media tertentu. Di Indonesia sendiri, pembelajaran daring lebih akrab disebut dengan nama PJJ yang merupakan singkatan dari pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi dengan prinsip mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Penerapan pembelajaran daring ini tentu saja menuntut kesiapan dari berbagai pihak, terutama dari pihak sekolah dan pihak peserta didik itu sendiri. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan model interaktif berbasis internet. Contohnya WhatsApp, Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan aplikasi lain yang dirasa efektif dalam pembelajaran daring. Bagaimana metode pembelajaran daring bisa terlaksana secara efektif? Berikut disampaikan beberapa tips yang bisa dilakukan. Dari pihak guru, yang pertama, guru harus dapat memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan agar materi yang sudah disampaikan bisa diterima dengan baik oleh para anak didik. Guru pun menjadi lebih mudah ketika ingin memberikan tugas dengan menggunakan beberapa media teknologi yang telah tersedia. Yang kedua, membuat sebuah pembelajaran online yang terencana. Dalam melakukan pembelajaran online, guru pun harus merencanakan dengan efektif keterbatasan waktu yang dimilikinya dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini, guru dapat mempersiapkan dan mengatur beberapa langkah pembelajaran yang lebih spesifik. Yang terakhir, membuat metode pembelajaran interaktif. Contohnya, bisa menggunakan berbagai macam situs kuis interaktif yang bisa membuat anak didik menjadi aktif dalam pembelajaran. Pasalnya, setiap anak pasti memiliki daya saing, sehingga mereka akan berlomba-lomba menjawab kuis yang diberikan. Selanjutnya, ada untuk peserta didik. Yang pertama, atur jadwal. Walaupun pembelajaran dari rumah, pastikan kita tetap mengatur jadwal dengan baik. Misalnya, membedakan kapan waktunya untuk belajar dan kapan waktu untuk bermain. Yang selanjutnya ada buat area belajar. Adanya area belajar juga penting dalam melaksanakan PJJ. Kita harus membuat batasan antara area belajar dan area santai, agar tetap fokus belajar. Tips berikutnya, persiapkan teknologi yang dibutuhkan, karena tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karena itu, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga, perkakas teknologi seperti komputer, gawai, atau tablet menjadi penting dan terutama juga jaringan internet yang baik. Lalu, tulis catatan untuk kelas online. Menulis catatan untuk kelas online dapat membantu peserta didik untuk fokus pada pembelajaran. Lalu, kita juga bisa melakukan diskusi online. Jika di sekolah, siswa akan bertukar pikiran dengan temannya atau bertanya pada guru apabila ada kesulitan, kini kita bisa melakukan diskusi dengan online melalui media online seperti WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Kesulitan yang dialami kadang membuat semangat belajar menjadi menurun.
Tetapi dengan cara berdiskusi dengan teman, kendala tersebut bisa terselesaikan. Yang terakhir, jangan lupa belajar dengan penuh konsentrasi dan tetap semangat. Yang terakhir, ada untuk pihak orang tua, karena pelibatan keluarga juga diperlukan untuk membimbing peserta didik selama belajar di rumah. Bagaimana cara mendampingi anak belajar di rumah yang tepat? Berikut dilampirkan beberapa tipsnya. Tips yang pertama, mengetahui target dan tujuan pembelajaran. Cara ini membantu para orang tua untuk memberi arah pemahaman yang lebih mudah terhadap anak. Yang kedua, menguasai perangkat teknologi yang digunakan. Orang tua harus menguasainya dan menunjukkan cara penggunaan yang positif tentang perangkat tersebut kepada anak. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Cara menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar di rumah bisa dilakukan dengan membuat ruangan yang lebih nyaman, unik, dan terasa berbeda dari biasanya. Dan tips yang terakhir, menjadi teman belajar yang asik bagi anak. Peran orang tua dalam belajar di rumah bukan seperti guru kedua yang menginstruksikan ini dan itu, tetapi lebih kepada menjadi teman yang asik bagi anak-anak. Sekian tips-tips yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pembelajaran daring selama pandemi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.